Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia untuk mengawali semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Dia mengucap syukur Bapa,
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu buat setiap kasih-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, kami sembah. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya.
Kami sungguh menaikkan pujian kami pada pagi hari ini kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bangga, kami bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau. Allah yang senantiasa mengasihi kami, memelihara hidup kami. Allah yang begitu baik bagi kami. Allah yang tidak pernah memandang muka. Allah yang tidak pernah membeda-bedakan, tapi Allah yang mengasihi kami. Dan bahkan memberikan kepada kami status yang sungguh-sungguh berharga, yang indah, yang besar, yaitu anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur. Dan Engkau boleh menjadi Bapa kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami rindukan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami, sapalah kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami beroleh pegangan yang jelas dalam kehidupan kami, yang terarah dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang ke-1. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman dari Filipi ini yang melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami keadaan yang tidak baik atau dipenjara oleh karena Injil. Saudara, pagi ini topik renungan kita dalam rangkaian 1 minggu ini berbicara dari sikap tentang melayani. Hari ini kita belajar bagaimana melayani dengan fokus pada Injil. Melayani fokus pada Injil. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa tantangan dalam pelayanan itu sebagai penghambat. Banyak orang menyerah ketika menghadapi tantangan. Banyak orang berhenti ketika menghadapi tantangan. Saudara, pagi ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus memperlihatkan bahwa pemenjaraan yang dialami oleh Paulus justru membuat Injil semakin tersebar. Jadi saudara, ketika menghadapi tantangan, justru Paulus mau sampaikan kepada kita bahwa itu kesulitan, tantangan, bahkan pemenjaraan itu justru membuat semakin Injil semakin tersebar. Saudara, memang saya orang yang tidak begitu senang berkaitan dengan air ya. Apakah berenang atau selancar atau main di pantai juga saya tidak begitu senang. Tetapi saya beberapa kali nonton film yang berbicara tentang surfing itu. Yang surfing ya, yang di atas air itu. Nah saudara, saya membayangkan seorang surfer yang bagus ya. Itu bagaimana ketika datang gelombang, dia tidak tenggelam dalam gelombang itu. Justru dia bagaimana naik dalam gelombang itu. Wah, begitu indah. Ketika gelombang begitu, dia ikuti. Begitu rupa. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya terpikir peristiwa itu. Bagaimana menjadikan tantangan bukan menjadi penghambat. Justru menjadikan itu sebagai kalau batu lompatan, atau kalau server itu dia justru mengikuti itu, dia tetap berdiri di atas itu, dan surfingnya dia begitu indah. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan di sini baginya
Pelayanan bukan tentang kenyamanan pribadi. Sudah dengar baik. Pelayanan bukan kenyamanan pribadi. Banyak orang, saudara, banyak jemaat ketika melayani, saudara, memilih sesuatu yang nyaman. Bahkan bukan hanya jemaat. Bahkan banyak orang termasuk hamba Tuhan, pingin selalu tempat yang nyaman. Ketika tidak nyaman sedikit, komplain. Tidak nyaman sedikit, komplain. Justru saudara berbicara tentang pelayanan. Pelayanan bukan menyangkut kenyamanan. Pelayanan tidak menyangkut kenyamanan pribadi. Tetapi pelayanan harus kita pastikan bagaimana Injil bisa diberitakan. Nyaman atau tidak nyaman Anda itu tidak begitu penting. Nyaman atau tidak nyamannya saya tidak begitu penting. Yang penting apakah Injil dapat diberitakan melalui pelayanan kita. Yang penting apakah Injil dapat disampaikan melalui pelayanan kita. Sekali lagi, melayani bukan persoalan masalah kenyamanan pribadi. Pengalaman sejarah memperlihatkan justru dalam situasi-situasi sulit, Injil itu bisa diberitakan. Justru dalam situasi-situasi sulit, Injil itu dinyatakan. Saudara, ketika kita menghadapi rintangan, apakah kita tetap berfokus pada Injil? Apakah ketika ada hambatan dalam pelayananmu? Apakah engkau tetap berfokus pada pemberitaan Injil? Atau saudara malah menyerah pada keadaan? Ya sudahlah. Saya tidak mau lagi lah. Saya tidak kuat lagi lah. Saya nggak mau kalau seperti ini. Saya juga bisa kok kesini. Itu bukan mentalitas pelayan. Mentalitas pelayan justru dalam situasi-situasi sulit itu, bagaimana saya dan saudara melihat peluang Injil diberitakan. Saudara, beberapa pengalaman yang sangat sederhana juga mengajarkan kepada saya. Injil diberitakan seringkali justru dalam situasi-situasi sulit. Saudara, jika kita menghadapi satu tantangan, menghadapi satu hambatan, lihatlah itu sebagai peluang untuk Anda bisa memberitakan Injil, untuk Anda bisa semakin bersinar bagi Tuhan Yesus. Jika kita melayani dengan hati yang tertuju pada Injil, maka situasi-situasi baik ataupun buruk dapat menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Beberapa kali saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan pembekalan kepada anak-anak yang mau melayani praktek lapangan. Salah satu topik yang saya selalu bawakan adalah bertumbuh di mana saja engkau ditempatkan. Saya ingat betul poin-poin itu. Bahwa dalam situasi baik maupun buruk, Tuhan bisa pakai itu untuk kita semakin bertumbuh dalam iman kita, dalam kasih kita seperti kemarin pagi, dan tentu dalam situasi baik ataupun buruk, Injil Tuhan bisa diberitakan. Saudara, mari kita tetap boleh memberitakan Injilnya. Kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan,
Ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk menyaksikan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pakai kami dalam situasi apapun untuk kami boleh sungguh tetap melayani Engkau. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami untuk tetap berfokus pada Injil dalam setiap pelayanan kami. Jangan biarkan tantangan membuat kami mundur, tetapi justru semakin berani bersaksi tentang kasih-Mu. Pakailah hidup kami sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Bapa, ini doa kami senantiasa, permohonan kami. Ada banyak orang yang begitu menyerah ketika menghadapi begitu tantangan ada. Ada banyak bukan hanya jemaat yang berhenti melayani. Ada banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang berhenti melayani ketika menghadapi tantangan. Tuhan, pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Justru dalam penderitaan, dalam tantangan, dalam kesulitan, Injil Tuhan dapat diberitakan. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap fokus kepada Injil Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kami percaya situasi baik maupun buruk bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat di mana Injil diberitakan, untuk menjadi sarana di mana Injil ditaburkan, untuk menjadi sarana di mana Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jangan biarkan kami kalah oleh tantangan, tetapi biarlah kami terus semakin maju di hadapan-Mu, kami semakin bertumbuh, kami semakin berkembang, dan biarlah melalui setiap pelayanan-pelayanan kami, Tuhan sungguh diagungkan. Tuhan, kami menyadari Tuhan, betapa kami membutuhkan komunitas yang saling menguatkan, yang saling menopang. Sebagaimana Rasul Paulus, dia boleh mengabari jemaat-jemaat Filipi tentang kondisinya. Demikian juga satu dengan yang lain saling menguatkan. Kami juga rindu Tuhan ada dalam komunitas. Tuhan, jadikan apa yang sudah ada saat ini. Komunitas-komunitas teman-teman di gereja. Teman-teman dalam komunitas mungkin cell group atau class meeting atau apa istilahnya. Atau kategorial bahkan, persekutuan kaum wanita, persekutuan kaum pria. Biarlah kami menjadikan tempat-tempat ini, sarana-sarana ini, bukan hanya sekadar rutin dan pertemuan formal, tapi menjadi satu komunitas di mana kami bisa saling menguatkan saat-saat kami menghadapi tantangan, saat-saat kami menghadapi kesulitan, saat-saat kami menghadapi Tuhan, begitu banyak tekanan penderitaan dalam pelayanan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Kami ingin melayani Tuhan. Kami ingin memberitakan kabar baik dimanapun, baik ataupun buruk keadaannya. Tuhan, pimpinlah kami semua supaya kami boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar Injil, untuk memberitakan kabar kasih yang daripada Engkau. Berkati kami semuanya dan tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, terutama Tuhan, mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil, baik dalam pemimpin-pemimpin kategorial, Tuhan biarlah menjadikannya komunitas itu sebagai sarana di mana kehidupan satu dengan lain saling mendukung, terutama dalam situasi-situasi sulit. Kami bisa saling menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan, supaya semuanya boleh ikut serta dalam pelayanan. Jauhkan dari mental-mental yang menyerah ketika ada tantangan. Jauhkan mental-mental yang Tuhan begitu terpuruk ketika sedikit menghadapi tantangan, cobaan, ataupun tekanan penderitaan. Ajar kami tetap fokus kepada siapa yang kami layani, yaitu Engkau. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu.
Jemaat yang sakit kami terus bawa di hadapan-Mu, karena kami tahu sumber kesembuhan hanya daripada Engkau saja. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan mereka, Tuhan sertai dan lindungi mereka, jaga, urapi mereka agar mereka penuh dengan roh kepintaran, roh hikmat daripada Engkau. Tuhan terima kasih, terpuji nama-Mu, kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan dalam situasi apapun, mari kita melayani dan kita fokus kepada Injil Kristus. Dalam situasi baik yang baik maupun yang buruk, Tuhan bisa pakai untuk sebagai tempat sarana Injil diberitakan. Sekali lagi saudara, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.